Apakah kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda hari ini? Sesuatu yang bergetar di dalam dadamu, sesuatu yang membuatmu berhenti sejenak dan bertanya-tanya apakah alam semesta sedang mencoba memberitahumu sesuatu? Dengarkan aku dengan seksama, karena apa yang akan aku sampaikan kepadamu bukan kebetulan. Kamu berada di sini, pada momen ini, membaca kata-kata ini, karena takdir telah membawamu ke titik pertemuan yang sangat penting dalam perjalanan hidupmu. Ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak menuju ke arahmu, sesuatu yang akan menggetarkan setiap sudut hatimu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Aku tahu kamu mungkin merasa lelah. Aku tahu ada saat-saat ketika kamu bertanya-tanya apakah semua yang telah kamu lalui memiliki makna. Kamu telah menunggu begitu lama, kamu telah berdoa dengan penuh harapan, kamu telah mempercayai proses bahkan ketika semuanya terasa tidak jelas. Dan hari ini, tepat pada hari ini, alam semesta ingin kamu tahu bahwa penantianmu tidak sia-sia. Apa yang sedang datang kepadamu lebih besar dari apa yang pernah kamu minta. Ini bukan hanya tentang harapan atau kemungkinan, ini tentang kepastian takdir yang telah ditulis khusus untukmu. Aku butuh kamu untuk tetap bersamaku sampai akhir, karena setiap kata yang akan aku ucapkan adalah petunjuk, adalah peta yang akan membimbingmu memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Jangan biarkan gangguan mengalihkan perhatianmu. Ini adalah pesanmu. Ini adalah waktumu. Dan ketika kamu mencapai akhir dari perjalanan kata-kata ini, kamu akan memahami dengan jelas bahwa tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidupmu. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Pernahkah kamu merasa seperti kamu sedang berjalan di jalan yang sama berulang kali? Seperti ada sesuatu yang mencegahmu untuk bergerak maju, sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata pengaruhnya dalam hidupmu? Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah kurangnya usaha atau kemampuan, melainkan waktu takdir yang sedang menyiapkan mereka untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri yang misterius. Ketika kamu merasa seperti tidak ada yang bergerak, sebenarnya justru saat itulah transformasi terbesar sedang terjadi di balik layar kehidupanmu. Bayangkan seperti ulat yang berada di dalam kepompong. Dari luar, semuanya tampak diam dan tidak ada perubahan. Tetapi di dalam kepompong itu, terjadi metamorfosis yang luar biasa. Setiap sel sedang berubah, setiap bagian dari dirinya sedang ditransformasi menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dan jauh lebih indah. Inilah yang sedang terjadi padamu sekarang. Kamu berada dalam kepompong takdir. Dan hari ini adalah hari ketika kamu mulai merasakan retakan pertama dari cangkang yang telah melindungimu selama ini. Apa yang akan keluar dari kepompong ini adalah versi dirimu yang telah lama menunggu untuk lahir. Versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih terhubung dengan tujuan sejatimu di dunia ini. Tetapi mengapa sekarang? Mengapa hari ini terasa begitu berbeda? Karena energi kosmis sedang berada dalam keselarasan yang sempurna. Ada pergerakan planet, ada siklus bulan, ada getaran universal yang semuanya bertemu pada satu titik fokus, dan titik itu adalah kamu. Kamu adalah pusat dari pusaran energi yang sedang berkumpul untuk menciptakan terobosan dalam hidupmu. Kamu mungkin telah melewati periode yang sangat sulit belakangan ini. Mungkin kamu kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti bagimu. Mungkin kamu mengalami kegagalan yang terasa menghancurkan. Mungkin kamu merasa sendirian bahkan ketika dikelilingi oleh banyak orang. Semua ini bukanlah hukuman. Semua ini adalah persiapan. Alam semesta telah mengosongkan tanganmu dari hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan takdirmu yang lebih tinggi, agar kamu bisa menerima apa yang sebenarnya ditakdirkan untukmu. Pikirkan tentang pohon di musim gugur. Ia melepaskan semua daunnya,
menjadi telanjang dan tampak mati. Tetapi pohon itu tidak sedang mati. Ia sedang melepaskan yang lama untuk mempersiapkan yang baru. Ia sedang menghemat energinya, memusatkan kekuatannya ke dalam akar, mendalamkan fondasinya, agar ketika musim semi tiba, ia bisa tumbuh dengan lebih kuat dan lebih subur dari sebelumnya. Kamu adalah pohon itu. Dan musim semimu sudah sangat dekat. Bahkan mungkin sudah dimulai hari ini, pada momen ini, ketika kamu membaca kata-kata ini. Rasakan getaran di dalam dadamu. Itu bukan kecemasan. Itu adalah antisipasi jiwa yang tahu bahwa sesuatu yang luar biasa sedang datang. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak dan benar-benar merasakan apa yang sedang terjadi di dalam tubuhmu. Apakah ada kehangatan di dada? Apakah ada sensasi bergetar di perut? Apakah ada perasaan seperti kamu akhirnya pulang ke rumah setelah perjalanan panjang? Jika kamu merasakan salah satu dari ini, itu karena jiwamu sedang mengenali kebenarannya sendiri. Jiwamu sedang mengatakannya kepada takdir yang telah lama menunggumu. Jika kamu sudah merasakan ini sebelumnya, jika kamu sudah tahu di dalam hatimu bahwa ada sesuatu yang besar sedang mendekat, tulis di komentar kata-kata "aku sudah". Karena pengakuan itu penting. Ketika kamu mengakui apa yang kamu rasakan, kamu membuka pintu lebih lebar bagi takdir untuk masuk. Kamu memberikan izin kepada alam semesta untuk mewujudkan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Sekarang izinkan aku menceritakan kisah tentang seseorang yang sangat mirip denganmu. Namanya Maria, seorang perempuan berusia 35 tahun yang telah menghabiskan hampir 10 tahun terakhir hidupnya bekerja keras membangun karirnya. Ia melakukan segalanya dengan benar. Ia bangun pagi, bekerja larut malam, mengorbankan kehidupan sosialnya, melewatkan acara keluarga, semua demi mencapai tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Tetapi tidak peduli seberapa keras ia bekerja, sesuatu selalu tampak menghalanginya. Promosi yang ia harapkan diberikan kepada orang lain. Proyek yang ia pimpin dengan sempurna entah bagaimana tidak mendapat pengakuan. Ia mulai merasa seperti ia sedang berlari di tempat, menghabiskan semua energinya tetapi tidak bergerak maju sama sekali. Maria mulai mempertanyakan segalanya. Ia bertanya-tanya apakah ia memilih jalan yang salah. Ia merasa frustrasi, kelelahan, dan hampir putus asa. Pada suatu malam, setelah hari yang sangat sulit di kantor, ia pulang ke rumah dan hanya menangis. Ia merasa seperti semua usahanya tidak berarti apa-apa. Tetapi justru pada malam itu, pada titik terendahnya, sesuatu berubah. Ia bermimpi tentang neneknya yang sudah meninggal. Dalam mimpi itu, neneknya tersenyum kepadanya dan berkata bahwa semuanya terjadi persis seperti yang seharusnya, bahwa penundaan bukanlah penolakan, dan bahwa apa yang sedang disiapkan untuknya jauh lebih besar daripada apa yang ia minta. Maria bangun dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa damai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia memutuskan untuk mempercayai proses. 2 minggu setelah mimpi itu, ia menerima telepon dari perusahaan yang bahkan tidak ia lamar. Mereka telah mendengar tentang pekerjaannya melalui koneksi yang tidak ia sadari dan menawarkan posisi yang bahkan tidak ia bayangkan mungkin ada untuknya. Posisi itu bukan hanya promosi, itu adalah lompatan kuantum dalam karirnya. Tetapi yang lebih penting dari posisi itu adalah apa yang ia sadari. Semua penundaan, semua penolakan, semua frustrasi yang ia alami selama bertahun-tahun itu sebenarnya sedang membimbingnya menjauh dari jalan yang biasa-biasa saja menuju jalan yang luar biasa. Jika ia mendapatkan salah satu dari promosi yang ia harapkan di tempat kerjanya yang lama, ia tidak akan pernah tersedia untuk kesempatan yang jauh lebih besar ini.
Alam semesta sedang menutup pintu-pintu tertentu karena ada pintu yang jauh lebih besar yang sedang disiapkan untuknya. Apakah kamu melihat dirimu dalam cerita Maria? Apakah kamu juga merasa seperti kamu telah bekerja keras tetapi tidak melihat hasil yang kamu harapkan? Apakah kamu juga mengalami penundaan yang membuatmu frustrasi dan mempertanyakan segalanya? Jika jawabanmu ya, maka dengarkan aku dengan sangat seksama. Kamu sedang berada tepat di tempat yang sama seperti Maria berada pada malam sebelum segalanya berubah. Penunduanmu bukanlah kegagalanmu. Penundaanmu adalah perlindunganmu. Alam semesta tidak menahan yang baik darimu. Alam semesta sedang menahanmu dari yang biasa-biasa saja sehingga kamu bisa menerima yang luar biasa. Tetapi untuk itu terjadi, kamu harus melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Kamu harus belajar untuk menyerahkan diri pada kebijaksanaan yang lebih besar daripada pemahamanmu sendiri. Ini tidak mudah, aku tahu. Kita semua telah dikondisikan untuk percaya bahwa kita harus merencanakan segalanya, mengontrol setiap hasil, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan timeline kita. Tetapi ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja, kekuatan yang melihat seluruh gambar besar sementara kita hanya melihat satu bagian kecil darinya. Dan kekuatan itu sedang mengatur segalanya untuk kebaikanmu yang tertinggi. Jika cerita ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasa seperti ini adalah pesan yang kamu butuhkan untuk dengar hari ini, maka tetaplah bersamaku. Karena apa yang akan aku bagikan selanjutnya adalah tanda-tanda spesifik yang menunjukkan bahwa takdirmu sedang bergerak ke posisinya. Tanda-tanda yang mungkin sudah kamu lihat tetapi tidak menyadari maknanya. Ada bahasa rahasia yang digunakan alam semesta untuk berkomunikasi dengan kita. Ini bukan bahasa kata-kata tetapi bahasa simbol, sinkronisitas, dan tanda. Ketika takdir sedang bergerak, alam semesta mengirimkan sinyal untuk mempersiapkan kita, untuk meyakinkan kita bahwa kita di jalan yang benar, untuk membimbing kita kemana kita perlu pergi. Salah satu tanda paling kuat adalah munculnya angka-angka berulang dalam hidupmu. Apakah kamu terus-menerus melihat waktu seperti 11-11 atau 22-22? Apakah angka tertentu tampak mengikutimu kemanapun kamu pergi? Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam semesta menarik perhatianmu, memberitahumu untuk tetap waspada karena sesuatu yang penting sedang terjadi. Tanda lain adalah munculnya orang-orang tertentu dalam hidupmu, baik orang baru atau orang lama yang tiba-tiba muncul kembali setelah lama tidak berhubungan. Setiap orang yang memasuki atau kembali ke dalam hidupmu pada momen ini membawa pesan atau kesempatan atau pelajaran yang kamu butuhkan untuk langkah selanjutnya dalam perjalananmu. Perhatikan siapa yang muncul dan apa yang mereka bawa ke dalam hidupmu. Kamu juga mungkin mengalami mimpi yang sangat jelas atau intens. Mimpi adalah cara jiwa berkomunikasi dengan kesadaran kita. Ketika kita tertidur, pikiran logis kita beristirahat dan jiwa kita bisa berbicara lebih jelas. Jika kamu bermimpi tentang orang yang sudah meninggal, tentang tempat-tempat yang belum pernah kamu kunjungi, tentang situasi yang terasa sangat nyata dan penuh makna, tuliskan mimpi-mimpi itu. Mereka adalah peta menuju takdirmu. Ada juga tanda yang lebih halus, perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan seperti kamu sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Sensasi bahwa hidupmu akan berubah dengan cara yang dramatis. Bahkan mungkin kecemasan yang tidak bisa dijelaskan, karena jiwa tahu bahwa transformasi besar akan datang dan bagian dari kita yang takut akan perubahan mencoba melawan. Jika kamu merasakan kegelisahan akhir-akhir ini, jika kamu merasa seperti tidak bisa diam, seperti ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin meledak keluar, ketahuilah bahwa ini adalah tanda. Ini adalah energi takdirmu yang membentuk dirinya, yang bersiap untuk memanifestasikan dirinya dalam realitas fisikmu. Jangan melawan perasaan ini. Terimalah.
Bernapaslah melaluinya. Percayai bahwa itu adalah bagian dari proses. Tanda lain yang sangat penting adalah kehilangan atau perpisahan yang kamu alami baru-baru ini. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan. Mungkin hubungan berakhir. Mungkin persahabatan memudar. Mungkin kamu harus pindah dari tempat yang kamu cintai. Ini sangat menyakitkan, aku tahu. Tetapi dalam spiritualitas, kita memahami bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Alam semesta sedang membersihkan ruang dalam hidupmu untuk sesuatu yang jauh lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya dan apa tujuan sejatimu. Pikirkan tentang gelas yang penuh dengan air keruh. Jika kamu ingin mengisinya dengan air bersih, pertama-tama kamu harus menuangkan air keruh itu keluar. Kamu tidak bisa mengisi gelas dengan air bersih jika masih penuh dengan air keruh. Hidupmu adalah gelas itu. Dan alam semesta sedang menuangkan keluar apa yang keruh agar bisa mengisinya dengan yang bersih dan murni. Jadi jika kamu kehilangan sesuatu atau seseorang baru-baru ini, jangan melihatnya sebagai hukuman atau kegagalan. Lihatlah sebagai persiapan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sedang dibuat tersedia untukku karena ini tidak lagi dalam hidupku? Ruang apa yang sedang dibuka? Kesempatan apa yang sekarang mungkin? Kamu juga mungkin merasakan dorongan kuat untuk mengubah sesuatu dalam hidupmu. Mungkin kamu tiba-tiba ingin mempelajari sesuatu yang baru. Mungkin kamu merasa tertarik pada jalan spiritual atau praktek yang sebelumnya tidak pernah kamu pertimbangkan. Mungkin kamu merasa ingin mengubah penampilanmu, cara berpakaianmu, cara berbicaramu. Ini bukan hanya keinginan acak. Ini adalah jiwa yang membimbingmu untuk menyelaraskan dirimu dengan frekuensi takdirmu yang baru. Dengarkan dorongan-dorongan ini. Jangan abaikan mereka sebagai hal yang tidak penting atau konyol. Setiap keinginan yang muncul dari tempat yang dalam-dalam dirimu adalah benih dari realitas baru yang ingin lahir melaluimu. Beri ruang untuk itu tumbuh. Ambil tindakan, bahkan tindakan kecil, ke arah itu. Dan inilah tanda yang mungkin paling kuat dari semuanya, perasaan bahwa pesan ini, kata-kata yang sedang kamu baca atau dengar sekarang, adalah untuk kamu secara personal. Perasaan bahwa entah bagaimana, melalui semua kebisingan dan kekacauan dunia, kamu dipandu ke momen ini untuk menerima pesan yang sangat spesifik yang kamu butuhkan untuk dengar. Jika kamu merasakan itu, maka kamu benar. Ini bukan kebetulan. Kamu dimaksudkan untuk berada di sini sekarang. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jika kamu mengenali dirimu dalam tanda-tanda ini, maka bagikan ini dengan seseorang yang mungkin juga membutuhkannya. Kadang-kadang kita adalah pembawa pesan takdir untuk orang lain. Kadang-kadang alam semesta menggunakan kita sebagai saluran untuk menyampaikan apa yang perlu didengar oleh orang lain. Jadi jika ada seseorang yang muncul dalam pikiranmu saat kamu membaca ini, kirimkan ini kepada mereka. Itu mungkin adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada mereka hari ini. Sekarang, saat kita mendekati akhir dari perjalanan ini bersama, aku ingin memberikanmu sesuatu yang sangat praktis, sebuah jalan yang bisa kamu ikuti untuk menyelaraskan dirimu sepenuhnya dengan takdir yang sedang bergerak menuju ke arahmu. Karena memahami bahwa sesuatu sedang datang adalah satu hal, tetapi mempersiapkan dirimu untuk menerimanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Pertama, kamu harus membersihkan ruang dalam hidupmu. Ini berarti secara fisik, emosional, mental, dan spiritual. Lihat ke sekeliling ruang hidupmu. Apakah ada kekacauan? Apakah ada barang-barang yang tidak lagi kamu butuhkan atau cintai? Bersihkan mereka. Berikan mereka. Buang mereka. Setiap benda yang tidak lagi melayanimu adalah energi yang stagnan yang menghalangi aliran hal-hal baru ke dalam hidupmu.
Kemudian lihat ke dalam ruang emosionalmu. Apakah kamu masih memegang dendam? Apakah kamu masih marah kepada seseorang yang menyakitimu di masa lalu? Apakah kamu masih merasa bersalah tentang kesalahan yang kamu buat? Saatnya untuk melepaskan semua itu. Memaafkan tidak berarti bahwa apa yang terjadi tidak apa-apa. Memaafkan berarti bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan masa lalu mengontrol masa depanmu. Ini adalah hadiah yang kamu berikan kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang lain. Periksa juga ruang mentalmu. Apa cerita yang terus kamu ceritakan kepada dirimu sendiri? Apakah kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup beruntung? Cerita-cerita ini adalah mantra yang kamu gunakan untuk menciptakan realitasmu. Jika kamu ingin realitas yang berbeda, kamu harus mengubah ceritanya. Mulailah menceritakan cerita baru kepada dirimu sendiri. Cerita tentang kamu sebagai orang yang layak, kuat, dan ditakdirkan untuk hal-hal besar. Dan yang paling penting, bersihkan ruang spiritualmu. Hubungkan kembali dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Entah itu Tuhan, alam semesta, kekuatan yang lebih tinggi, atau apapun namanya bagimu. Luangkan waktu setiap hari untuk keheningan, untuk refleksi, untuk berdoa atau meditasi. Dalam keheningan itulah kamu bisa mendengar bisikan takdirmu. Dalam keheningan itulah kamu bisa menerima bimbingan yang kamu butuhkan untuk langkah selanjutnya. Kedua, kamu harus meningkatkan getaranmu. Segala sesuatu adalah energi, dan energi bergetar pada frekuensi tertentu. Takdir yang sedang bergerak menuju ke arahmu bergetar pada frekuensi tertentu, dan kamu harus mencocokkan frekuensi itu untuk menerimanya. Ini berarti menjadi sangat sadar tentang apa yang kamu izinkan masuk ke dalam ruangmu. Perhatikan apa yang kamu konsumsi, tidak hanya makanan tetapi informasi, hiburan, percakapan. Apakah ini mengangkatmu atau menurunkanmu? Apakah ini membuatmu merasa terinspirasi atau terkuras? Apakah ini menyelaraskanmu dengan versi terbaik dari dirimu atau menjauhkanmu darinya? Pilih dengan bijak karena semuanya mempengaruhi getaranmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkatmu. Orang-orang yang percaya padamu, yang mendukungmu, yang melihat kehebatan dalam dirimu bahkan ketika kamu tidak bisa melihatnya sendiri. Dan jika kamu tidak memiliki orang-orang itu dalam hidupmu saat ini, ketahuilah bahwa mereka datang. Sebagai bagian dari takdir barumu, kamu akan bertemu dengan jiwa-jiwa yang sejalan yang akan menjadi keluarga pilihanmu, yang akan berjalan bersamamu di jalan ini. Ketiga, kamu harus mengambil tindakan yang terinspirasi. Banyak orang berpikir bahwa takdir berarti semuanya akan terjadi secara otomatis tanpa usaha apapun dari mereka. Tetapi itu bukan cara kerjanya. Takdir adalah kemitraan antara kekuatan ilahi dan usaha manusia. Alam semesta membuka jalan, tetapi kamu harus berjalan di atasnya. Tindakan yang terinspirasi berbeda dari tindakan yang dipaksakan. Tindakan yang dipaksakan datang dari tempat ketakutan, dari kebutuhan untuk mengontrol, dari keyakinan bahwa jika kamu tidak melakukan segalanya sendiri, tidak akan terjadi apa-apa. Tindakan yang terinspirasi datang dari tempat kepercayaan, dari bimbingan batin, dari perasaan bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan bahkan jika kamu tidak mengerti mengapa. Belajarlah untuk membedakan antara keduanya. Sebelum kamu mengambil tindakan apapun, berhentilah dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini datang dari ketakutan atau dari cinta? Apakah ini datang dari kebutuhan untuk membuktikan sesuatu atau dari keinginan untuk mengekspresikan sesuatu? Apakah ini terasa berat dan melelahkan atau ringan dan mengalir? Jawaban-jawaban ini akan memberitahumu apakah ini adalah tindakan yang perlu kamu ambil atau tidak. Dan terakhir,
kamu harus mempraktikkan rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur adalah magnet paling kuat untuk hal-hal baik. Ketika kamu bersyukur untuk apa yang sudah kamu miliki, kamu memberitahu alam semesta bahwa kamu siap untuk lebih. Kamu membuka dirimu untuk menerima karena kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai apa yang telah diberikan kepadamu. Setiap hari, temukan setidaknya 3 hal untuk kamu syukuri. Mereka tidak harus besar. Mungkin sinar matahari di wajahmu di pagi hari. Mungkin senyum dari orang asing. Mungkin makanan di atas mejamu. Mungkin napas di paru-parumu. Hal-hal sederhana adalah hal-hal yang paling kuat karena mereka mengingatkan kita bahwa kehidupan itu sendiri adalah hadiah. Dan bersyukurlah untuk apa yang datang bahkan sebelum itu tiba. Ini mungkin tampak aneh, tetapi ketika kamu bersyukur untuk takdirmu sebelum itu berwujud, kamu menciptakan medan energi yang menariknya kepadamu dengan lebih cepat. Kamu hidup seolah-olah itu sudah terjadi, dan dalam melakukan itu, kamu membuat ruang baginya untuk menjadi nyata. Jadi setiap hari, ucapkan terima kasih untuk cinta yang datang ke dalam hidupmu, untuk kesempatan yang sedang bergerak menuju ke arahmu, untuk penyembuhan yang sedang terjadi dalam dirimu, untuk kelimpahan yang mengalir kepadamu, untuk tujuan yang sedang terungkap untukmu. Ucapkan itu dengan perasaan, dengan keyakinan, seolah-olah itu sudah nyata. Karena di alam energi, itu sudah nyata. Tinggal menunggu waktu untuk itu memanifestasikan dirinya dalam dunia fisik. Sekarang, saat kita sampai di akhir perjalanan ini bersama, aku ingin kamu tahu bahwa apa yang sedang datang kepadamu lebih indah, lebih sempurna, lebih menakjubkan daripada apa yang bisa kamu bayangkan sekarang. Pikiranmu memiliki keterbatasan dalam membayangkan karena ia hanya bisa menciptakan dari apa yang sudah ia ketahui. Tetapi takdirmu datang dari tempat yang melampaui pikiran, dari sumber kreativitas tanpa batas yang memiliki akses ke kemungkinan yang bahkan tidak kamu tahu ada. Jadi jangan membatasi takdirmu dengan mencoba menebak seperti apa tampilannya atau bagaimana itu akan datang. Tetaplah terbuka. Tetaplah fleksibel. Biarkan itu mengejutkanmu. Biarkan itu melampaui ekspektasimu. Biarkan itu menunjukkan kepadamu bahwa ada jalan yang lebih baik daripada yang pernah kamu rencanakan untuk dirimu sendiri. Dan ketika itu datang, ketika kamu akhirnya berdiri di tengah-tengah takdirmu yang diwujudkan, kamu akan melihat ke belakang pada perjalanan ini dan memahami semuanya dengan sempurna. Kamu akan melihat bagaimana setiap penundaan adalah perlindungan, bagaimana setiap penolakan adalah pengalihan menuju sesuatu yang lebih baik, bagaimana setiap kesulitan adalah pelajaran yang kamu butuhkan untuk menjadi siapa yang kamu perlu untuk menjalani takdir ini. Kamu akan memahami bahwa tidak ada yang pernah salah, bahwa semuanya selalu terjadi untuk kamu bukan kepada kamu, bahwa kamu selalu dibimbing bahkan ketika kamu merasa tersesat, bahwa kamu selalu dicintai bahkan ketika kamu merasa sendirian, bahwa kamu selalu pada jalur yang benar bahkan ketika itu tidak tampak seperti itu. Momen ini, momen tepat sekarang ketika kamu membaca atau mendengar kata-kata ini, adalah bagian dari takdirmu. Ini adalah momen ketika sesuatu bergeser dalam dirimu. Mungkin itu keyakinan, mungkin itu perspektif, mungkin itu harapan. Tetapi apapun itu penting. Itu adalah bagian dari puzzle yang membawamu lebih dekat ke gambar lengkap dari hidupmu. Jadi terimalah momen ini. Hormati itu. Bersyukur untuk itu. Dan percayai bahwa dengan membaca atau mendengar ini, kamu telah mengaktifkan sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dibatalkan. Kamu telah mengatakan ya kepada takdirmu. Kamu telah membuka pintu. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah memperbolehkan yang sudah sedang bergerak untuk masuk sepenuhnya. Jika pesan ini telah menyentuh hatimu, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang beresonansi dengan kebenaran dari kata-kata ini,
Jangan simpan untuk dirimu sendiri. Tuliskan apa yang kamu rasakan di komentar. Bagikan pengalamanmu. Beritahu aku jika kamu melihat tanda-tanda. Beritahu aku tentang apa yang kamu rasakan berubah. Karena ketika kita berbagi perjalanan kita memperkuat satu sama lain. Kita mengingatkan satu sama lain bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita semua berjalan pulang ke takdir kita masing-masing, dan bahwa bersama-sama, kita membuat jalan ini lebih mudah untuk semua orang yang akan datang setelah kita.